Udah mah makan dulu biar kenyang. Habis ini baru kita pikirkan jalan keluarnya. Makasih ya Bang. Kamu tidur di sini dulu ya, biar badanmu enakan. Cerita ini dimulai dari sebuah pertemuan yang tidak pernah direncanakan. Parman, sopir truk canter yang hidupnya sederhana, tanpa sengaja menemukan seorang bule bernama Briana yang tersesat dan kelaparan di pinggir trotoar. Dari niat menolong yang awalnya biasa saja, perjalanan keduanya berubah menjadi rangkaian kejadian yang makin dalam, makin rumit, dan membawa mereka ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan. Hingga akhirnya, semua langkah itu membawa Parman dan Briana menuju kawah. Sebelum masuk ke awal cerita, saya sarankan untuk komentar dari mana asal daerah kalian saat menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, semoga yang sudah like diberikan kesehatan serta dikabulkan segala hajatnya. Amin ya robbal alamin. Di sebuah kota kecil yang sering dilewati truk barang, hidup seorang pria sederhana bernama Parman. Setiap pagi ia menghidupkan truk canternya yang sudah menemani bertahun-tahun perjalanan. Suara mesin yang bergetar halus selalu membuatnya merasa seperti sedang memulai lembaran baru hidupnya. Hari itu sebetulnya sama seperti hari biasanya. Langit cerah, jalanan lengang, dan aroma gorengan dari warung langganan menggoda perutnya. Setelah mengantar muatan ke gudang di pinggir kota, Parman berhenti sejenak di dekat taman kecil. Ia berniat makan nasi bungkus yang tadi dibelinya. Namun dari balik kaca depan truk, matanya terpaku pada sosok asing di seberang jalan. Seorang perempuan berambut pirang duduk di pinggir trotoar. Tubuhnya sedikit membungkuk, seolah menahan rasa lelah atau lapar yang tidak tertahankan. Tangannya memegang perut, wajahnya pucat, dan pandangannya kosong seperti hilang arah. Parman memperhatikan sebentar. Hatinya berdebat sendiri. Ia bukan tipe orang yang suka ikut campur urusan orang asing. Tetapi ada sesuatu pada tatapan kosong perempuan itu. Sesuatu yang terasa minta tolong tanpa kata. Parman menghela napas panjang, lalu turun dari truk sambil membawa nasi bungkus yang tadi ingin dimakannya. Langkahnya berhenti tepat di depan perempuan itu. Ia terlihat kaget saat menyadari seseorang berdiri di depannya, namun tidak memiliki tenaga untuk benar-benar bersikap waspada. Parman bertanya dengan lembut, "Mbak, kamu tidak apa-apa?" Perempuan itu menggeleng pelan. Suaranya lemah sekali saat menjawab, "Lost, hungry, no phone." Parman tidak mengerti semua kalimatnya, tetapi kata hungry cukup jelas. Ia langsung menyodorkan nasi bungkus itu. "Makan ini dulu, nanti saya bantu." Perempuan itu memandangi nasi itu, benar-benar lapar tetapi ragu apakah ia boleh menerimanya. Lalu ia mengangguk pelan. Tangan gemetarnya membuka bungkus nasi, dan begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, matanya memerah seperti menahan tangis lega. "Tang Yu, my name is Briana." Parman tersenyum kecil. "Saya Parman." Di tengah hiruk pikuk kota kecil itu, truk canter yang parkir di dekat mereka seolah menjadi saksi sebuah pertemuan yang sama sekali tidak direncanakan. Pertemuan yang terlihat sangat sederhana, namun diam-diam membawa sesuatu yang lebih besar daripada sekadar nasi bungkus dan belas kasihan. Saat Briana makan perlahan, Parman memperhatikan tas kecil yang kosong, sepatu yang berdebu, dan ekspresi campuran bingung serta takut yang ia sembunyikan. Dari sana, Parman tahu ini bukan sekadar turis tersesat biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bahkan Briana sendiri sepertinya belum siap ceritakan. Dan tanpa mereka sadari, hari itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup mereka berdua. Sebuah awal yang masih menyimpan banyak misteri di baliknya. Setelah beberapa menit menikmati nasi bungkus itu, Briana terlihat sedikit lebih kuat. Meski begitu, wajahnya masih menyisakan jejak kelelahan. Parman memperhatikan bagaimana perempuan itu mencoba tersenyum padanya, sebuah senyum yang tampak dipaksakan karena situasinya belum benar-benar aman. Parman tahu ia harus melakukan sesuatu lebih dari sekadar memberi makan agar perempuan itu tidak kembali terdampar di jalanan. Ia menunjuk ke arah truk canter yang terparkir tidak jauh. "Ayo, saya antarkan. Kita cari tempat aman dulu." Briana menatap truk itu sebentar, mungkin sedang mempertimbangkan apakah ia bisa mempercayai pria asing yang baru ditemuinya. Namun kondisi dirinya yang lemah membuat pilihannya tidak banyak. Ia berdiri perlahan, lalu mengikuti Parman menuju truk. Saat pintu kabin dibuka,
Brianna terpaku beberapa detik. Kabin itu sederhana, namun terasa hangat. Ada gantungan kunci ayam jago, foto keluarga Parman terselip di dashboard, dan sebuah bantal kecil yang warnanya sudah mulai pudar. Semua itu tampak begitu asing bagi Brianna, tetapi justru memberi rasa aman yang aneh. Ia melangkah masuk dan duduk di kursi penumpang. Begitu Parman menyalakan mesin, guncangan halus truk membuat Brianna bersandar tenang. Parman berbicara pelan agar tidak membuatnya takut. "Kita ke kantor polisi dulu. Kamu laporan tas hilang." Brianna mengangguk, meskipun jelas masih bingung memahami kata-kata Parman. Tetapi nada suaranya cukup untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Perjalanan mereka di jalanan kota terasa sunyi. Hanya suara mesin truk dan sesekali klakson kendaraan lain yang terdengar. Sebelum menuju kantor polisi, Parman berhenti sebentar di sebuah warung kecil untuk membeli air mineral dan roti. Ia memberikan keduanya pada Brianna. "Makan lagi, biar kuat." Brianna menerimanya sambil mengucap terima kasih berkali-kali dengan suara rendah. Saat mereka tiba di kantor polisi, Parman membantu berbicara dengan petugas. Meski bahasanya tidak sempurna, petugas cukup mengerti bahwa Brianna kehilangan barang dan tidak punya ponsel. Petugas meminta keterangan Brianna. Disinilah kejadian lucu pertama terjadi. Brianna berusaha menjelaskan dengan bahasa campur aduk, membuat petugas harus menebak maksudnya. Parman membantu sebisanya, meski beberapa kata ia ucapkan dengan aksen Jawa yang membuat Brianna tersenyum geli. Setelah laporan selesai, petugas menyarankan agar Brianna tinggal di penginapan terdekat. Namun masalahnya jelas. Brianna tidak punya uang tunai, tidak ada identitas, dan tidak ada kontak siapapun di kota itu. Parman menyadari situasi menjadi lebih rumit dari yang ia kira. Ia melihat Brianna menunduk, mungkin merasa bersalah telah menyusahkan banyak orang. Parman mengusap dagunya. "Kamu ikut saya dulu, aman. Saya kenal orang yang punya penginapan kecil. Nanti saya jelaskan ke pemiliknya." Brianna mengangkat kepala, tampak terkejut. Ada kilatan takut, namun ada pula kepercayaan yang perlahan tumbuh. "You help me again? Why?" Parman menjawab dengan nada yang sangat sederhana. "Karena kamu butuh bantuan. Sudah itu saja." Jawaban itu membuat Brianna diam sejenak. Mungkin tidak menyangka ada orang yang mau menolong tanpa syarat apa-apa. Tidak ada negosiasi, tidak ada permintaan imbalan. Hanya ketulusan yang muncul begitu saja. Truk itu kembali berjalan meninggalkan kantor polisi, menuju penginapan kecil yang Parman maksud. Brianna memandang keluar jendela, memperhatikan kota yang asing itu, sambil sesekali melirik Parman yang fokus menyetir. Ada banyak pertanyaan yang berputar di kepalanya tentang siapa Parman sebenarnya. Namun semua itu akan ia temukan jawabannya perlahan. Malam mulai turun saat mereka mendekati penginapan. Lampu jalan memantulkan cahaya ke bodi truk canter yang mulai berdebu. Disinilah perjalanan mereka mulai berubah arah. Dari sekadar pertolongan kecil, menjadi sesuatu yang tidak terbayangkan oleh mereka berdua. Penginapan kecil itu berada di ujung gang yang tenang. Lampu temaram di depannya membuat tempat itu terlihat sederhana tetapi hangat. Parman turun lebih dulu, lalu membantu Brianna melangkah keluar dari kabin truk. Perempuan itu tampak lebih baik, namun masih menyimpan rasa was-was menghadapi tempat baru. Pemilik penginapan, seorang ibu tua bernama Bu Marni, segera muncul di ambang pintu. Wajahnya menunjukkan rasa penasaran ketika melihat Parman membawa seorang bule ke tempatnya. "Men, siapa itu? Tamumu?" Parman menjawab dengan suara rendah agar tidak membuat Brianna salah paham. "Ibu, ini tamu dari luar negeri. Tadi hilang tas dan tidak punya tempat menginap. Biar tinggal di sini dulu, nanti saya yang tanggung biayanya." Bu Marni mengangguk. Ia telah mengenal Parman sejak lama dan tahu betul bahwa sopir truk itu tidak pernah membuat masalah. Brianna kemudian diajak masuk ke kamar kecil di lantai 2. Kamarnya sederhana, namun bersih dan nyaman. Brianna menatap sekeliling, lalu menatap Parman. "You pay for this? Are you sure?" Parman hanya tersenyum. "Sudah, kamu istirahat. Besok kita cari jalan keluar." Ada ketulusan pada nada suaranya, ketulusan yang membuat Brianna tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia hanya mengucapkan terima kasih dengan suara lirih.
Ketika Parman hendak pergi, tiba-tiba listrik di penginapan padam. Lampu kamar, koridor, dan halaman depan semuanya gelap. Hanya suara jangkrik dari luar yang terdengar jelas. Brianna menahan napas, sedikit panik. "Parman, is this normal?" Parman tertawa kecil di tengah kegelapan. "Biasa. Di sini sering mati lampu." Ia menyalakan lampu senter dari ponselnya dan mengarahkan cahaya itu ke wajah Brianna. Cahaya lembut itu membuat mata Brianna terlihat lebih tenang. Meski gelap, suasana ruangan justru terasa damai. Brianna mendekat sedikit, ingin memastikan ia bisa melihat sesuatu di sekitar. Momen itu singkat, namun ada sesuatu yang tidak biasa terasa di antara mereka. Keduanya saling diam, seolah membiarkan suasana bicara lebih banyak daripada kata-kata. Tidak ingin menciptakan kesalahpahaman, Parman segera melangkah mundur. "Kamu tidur saja, besok saya jemput." Ketika ia turun tangga, Brianna berdiri di depan pintu kamar sambil memegang roti yang tadi diberi Parman. "Good night, Parman." Parman menoleh sebentar. "Selamat malam." Ia keluar dari penginapan dengan langkah pelan, tetapi hatinya penuh pikiran yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menolong karena kasihan, itu jelas. Tetapi ada sesuatu pada Brianna. Cara ia memandang, cara ia berterima kasih, dan cara ia mencoba tersenyum di tengah rasa takut. Semua itu meninggalkan jejak halus di hati Parman tanpa ia sadari. Di kamar atas, Brianna duduk di tepi ranjang sambil memandangi roti yang masih utuh. Ia berbisik sendiri, "Why would a stranger help me this much?" Pertanyaan itu terus menggantung, menambah rasa penasaran yang semakin tumbuh terhadap pria sopir truk yang tampak keras di luar, namun begitu lembut di dalam. Malam itu, meski mereka berada di tempat berbeda, pikiran mereka sama-sama dipenuhi rasa ingin tahu yang belum terjawab. Malam akhirnya benar-benar sunyi. Namun diam-diam, benih kedekatan pertama sudah tertanam di antara dua orang yang baru saja dipertemukan oleh kejadian yang tidak direncanakan. Keesokan paginya, cahaya matahari menembus jendela kamar kecil itu. Brianna terbangun dengan kepala yang lebih ringan dan tubuh yang sedikit lebih kuat dibanding malam sebelumnya. Suara burung dari atap penginapan membuat suasana terasa damai, berbeda jauh dari kecemasannya kemarin. Ia bangkit perlahan, lalu melihat roti yang tadi malam belum disentuh. Roti itu mengingatkannya pada seseorang yang telah menolongnya tanpa alasan. Di saat yang hampir bersamaan, suara mesin truk canter terdengar memasuki halaman penginapan. Brianna menoleh dari jendela dan melihat Parman turun dari kabin. Pria itu terlihat rapi, dengan kaos abu dan celana kerja yang sudah mulai memudar warnanya. Namun ada sesuatu pada cara ia berjalan pagi itu, seolah ia membawa tujuan baru. Brianna segera turun ke lantai bawah. Begitu melihat Parman, ia tersenyum lemah namun tulus. "Good morning." Parman membalas dengan anggukan. "Pagi. Kamu sudah makan?" "Belum." Tetapi sebelum ia menjawab, Parman mengeluarkan 2 bungkus nasi dari plastik kecil. "Saya bawa sarapan. Nasi kuning. Kamu coba." Brianna menerima bungkus itu dengan kedua tangan. Ia menghirup aromanya, lalu tersenyum lebar. "Smells really good." Mereka duduk di bangku kayu di halaman penginapan. Brianna makan perlahan, berhenti sesekali untuk menahan pedas sambal, sementara Parman hanya tertawa kecil setiap kali melihat wajah Brianna berubah merah. Momen itu sederhana, namun entah kenapa terasa hangat dan membuat jarak di antara mereka semakin mengecil. Setelah sarapan selesai, Parman berkata, "Hari ini kita cari tempat buat kamu telepon keluarga. Atau ke dubes mungkin. Kamu pasti butuh bantuan." Brianna mengangguk, lalu menatap Parman dengan mata yang sedikit lebih terang. "You help me again. I don't know how to repay you." Parman menjawab pelan, "Tidak perlu bayar apa-apa. Kamu aman saja sudah cukup." Namun ada sesuatu dalam suara Parman yang terdengar lebih dalam daripada sekadar kalimat baik hati. Sebuah niat yang muncul bukan hanya karena kewajiban menolong sesama, melainkan karena Brianna sendiri sudah menancap sesuatu di hatinya. Meski Parman belum mau mengakuinya dan Brianna belum sadar betapa kuat rasa terima kasihnya berubah menjadi sesuatu yang lebih hangat. Saat mereka hendak naik ke truk, Bu Marni memanggil dari balik pintu, "Men, hati-hati di jalan. Itu anak bule nanti kaget kalau kamu ngebut."
Brianna tertawa ketika mendengarnya, sementara Parman menggaruk kepala, sedikit malu. Tetapi justru karena itu, Brianna semakin merasa aman berada di dekat pria itu. Ada sisi lucu dan polos yang membuatnya nyaman. Mereka pun kembali melaju di jalanan kota. Truk canter itu bergerak pelan, membelah pagi yang cerah. Selama perjalanan, Brianna terus menatap keluar jendela, memperhatikan bangunan, toko, dan orang-orang yang beraktivitas. Namun sesekali ia melirik Parman, mencoba memahami pria yang begitu banyak membantunya dalam waktu singkat. Disinilah perjalanan mereka mulai memasuki tahap baru. Tidak lagi sekadar pertolongan demi pertolongan, tetapi sebuah kebersamaan yang tumbuh perlahan, dengan rasa ingin tahu yang semakin menguat. Ada hal-hal yang belum mereka katakan, dan ada perasaan yang mulai muncul tanpa disadari. Semua itu menjadi fondasi bagi perjalanan panjang yang diam-diam menanti di depan. Parman sendiri tidak tahu mengapa ia merasa bertanggung jawab, sementara Brianna belum sepenuhnya mengerti kenapa ia begitu percaya pada pria sopir truk ini. Tetapi satu hal yang jelas, hari itu bukan sekadar hari untuk menyelesaikan masalah, melainkan hari yang membuka pintu ke arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Truk canter melaju pelan menyusuri jalanan kota. Angin pagi masuk melalui kaca yang sedikit terbuka, membuat rambut Brianna tergerai lembut. Ia menyandarkan kepala ke sandaran kursi, sambil memperhatikan orang-orang yang melintas. Meski masih terlihat lelah, ada kilau kecil di matanya. Kilau yang muncul setiap kali Parman menjelaskan arah dengan bahasa Inggris seadanya. Parman berhenti di sebuah pusat layanan publik yang memiliki akses internet dan fasilitas telepon internasional. Tempat itu tidak terlalu besar, tetapi cukup ramai. Brianna turun dari truk dengan perasaan gugup. Sudah hampir 2 hari ia tidak menghubungi keluarganya. Ia takut mereka panik. Ia menatap Parman, meminta keyakinan tanpa kata. "Tenang, kamu bisa telepon di dalam." Parman berkata sambil menunjuk pintu masuk. Brianna mengangguk dan melangkah masuk. Parman menunggu di luar, bersandar di pintu truk sambil memperhatikan orang yang lalu lalang. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia tidak ingin terlihat terlalu peduli, tetapi ia tidak bisa menghilangkan rasa was-was setiap kali Brianna jauh dari pandangannya. Di dalam ruangan, Brianna akhirnya berhasil menghubungi keluarganya. Suaranya bergetar ketika ibunya menjawab, "Mom, I'm sorry. I lost my phone and bag. But someone helped me, a local man." Parman tidak mendengar percakapan itu, tetapi ia melihat wajah Brianna yang perlahan memerah, seolah menahan tangis lega. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah. Ia memperhatikan sesuatu di layar komputer. Alisnya mengerut, matanya membesar. Ada berita tentang pencopetan turis di kota itu. Sebuah laporan yang menyebutkan ada sindikat kecil yang mengincar pendatang asing. Dalam artikel itu, foto seorang pria muncul. Wajahnya tajam, tubuhnya bertato, dan ia terlihat menatap kamera dengan senyum dingin. Brianna mengenali wajah itu. Orang itu adalah pria yang sempat mengikutinya di terminal sehari sebelumnya, sebelum tasnya hilang. Brianna langsung memalingkan wajah dari layar. Ada ketakutan yang kembali menguasai dirinya. Ia menutup sesi internet dan bergegas keluar, berjalan cepat kembali ke Parman. Saat melihat Brianna panik, Parman langsung angkat badan. "Kenapa? Ada apa?" Brianna berusaha menjelaskan, meski suaranya gemetar. "I know who took my bag. I shallallahu alaihi wasallam his picture. He followed me before. He was there, at terminal." Parman menatapnya serius. "Kamu yakin?" Brianna mengangguk cepat. Nafasnya memburu. "I swear, I remember his face." Parman menatap jalanan sekitar, seolah mengawasi kemungkinan bahaya. Walaupun ia tidak mengenal sindikat itu, ia tahu kota ini punya sisi gelapnya sendiri. Ia tidak ingin Brianna kembali terjebak dalam masalah. "Baik, kita jangan di sini terlalu lama." Ia mengajak Brianna kembali naik ke truk. Brianna memeluk tas kecil pemberian pusat layanan itu erat-erat, seolah benda itu satu-satunya yang bisa membuatnya merasa aman. Dalam perjalanan pulang, suasana kabin berubah. Tidak ada tawa, tidak ada percakapan lucu seperti tadi pagi. Hanya suara mesin truk dan napas Brianna yang masih tidak stabil. Parman memecah keheningan dengan suara rendah.
Kamu aman selama sama saya. Kalimat itu singkat, tetapi terasa kuat. Brianna menatap Parman, dan untuk pertama kalinya, dalam ketakutan itu, ia merasa benar-benar terlindungi. Namun jauh di lubuk hati Parman, ada kekhawatiran yang diam-diam tumbuh. Jika benar ada orang yang mengikuti Brianna sejak terminal, berarti masalahnya tidak sederhana. Ada kemungkinan orang itu masih berada di sekitar kota ini. Ada kemungkinan mereka bisa muncul kapan saja. Dan tanpa mereka sadari, bayangan ancaman itu mulai mendekat. Pelan, tetapi pasti. Truk canter berhenti di sebuah lapangan kecil yang sepi, tidak jauh dari penginapan. Parman mematikan mesin dan menoleh ke Brianna. Perempuan itu masih menggenggam tas kecilnya kuat-kuat. Matanya menatap keluar jendela, namun jelas bukan sedang menikmati pemandangan. Ia sedang berjaga, seperti hewan kecil yang sadar sedang diikuti. Parman menurunkan nada suaranya, mencoba menenangkannya. Kita aman. Tidak ada siapa-siapa di sini. Brianna mengangguk, tetapi tubuhnya masih tegang. Ia menatap Parman, seolah berharap apa yang barusan dilihatnya hanyalah bayangan yang salah. Namun wajah Parman yang serius meyakinkan Brianna bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Setelah beberapa menit, Parman akhirnya bicara lagi. Kamu ceritakan semuanya. Dari awal kamu datang sampai tasmu hilang. Brianna menarik napas panjang dan mulai bercerita. Suaranya pelan, tapi setiap kata terdengar jelas. Ia menceritakan bagaimana ia turun dari bus di terminal. Bagaimana seorang pria bertato itu berdiri tidak jauh darinya, memperhatikannya seperti menilai mangsa. Ia menceritakan bagaimana ia kehilangan tasnya saat sibuk bertanya arah kepada seseorang. Semua potongan kisah itu membentuk gambaran yang membuat bulu kuduk berdiri. Parman mengangguk mengerti. Berarti kamu memang diincar. Brianna menggigit bibir. What if he is still around? What if he is looking for me? Parman menatapnya dalam-dalam. Kalau dia cari kamu, dia tidak akan ketemu. Kamu sekarang sama saya. Ada keyakinan penuh dalam suara itu, keyakinan yang tidak dibuat-buat. Namun di balik ketenangan Parman, ada sesuatu yang ia simpan sendiri. Ia tahu jika orang itu berani mengikuti turis asing, berarti ia bukan penjahat sembarangan. Ada kemungkinan orang itu tidak bekerja sendirian. Parman memutuskan membawa Brianna untuk beristirahat sejenak sebelum kembali ke penginapan. Udara lapangan yang sepi itu memberi ruang bagi Brianna untuk menenangkan diri. Ia menutup mata beberapa saat, mencoba mengatur napas. Parman hanya diam, mengawasi lingkungan sekitar seperti penjaga yang siap mengambil keputusan jika ada sesuatu yang mencurigakan. Setelah Brianna sedikit tenang, mereka kembali menuju penginapan. Jalanan mulai ramai. Motor dan mobil berlalu lalang. Namun justru keramaian itu membuat Parman lebih waspada. Ia memperhatikan kaca spion setiap beberapa detik, memastikan tidak ada kendaraan yang mengikuti mereka. Saat truk belok memasuki gang menuju penginapan, Parman melihat sesuatu dari kaca spion. Sebuah motor hitam berhenti di ujung gang. Pengendaranya memakai helm gelap yang menutupi seluruh wajahnya. Tidak ada gerakan, tidak ada tanda ingin masuk gang, hanya diam berdiri seperti sedang mengamati. Parman tidak mengatakan apa-apa kepada Brianna. Ia tidak ingin membuat perempuan itu kembali panik. Tetapi hatinya langsung mengeras. Ia mengenali gaya duduk pengendara itu. Santai, tetapi penuh kewaspadaan. Persis seperti gaya orang yang sedang mengintai. Truk berhenti di depan penginapan. Brianna turun lebih dulu. Ia menatap Parman dengan mata yang mulai lelah. Thank you for staying with me today. Parman tersenyum tipis. Saya akan kembali nanti. Kamu istirahat. Brianna masuk ke dalam penginapan, sementara Parman tetap berdiri di luar beberapa detik, memandangi ujung gang tempat motor itu tadi terlihat. Motor itu sudah hilang. Namun sesuatu di dada Parman terasa tidak tenang. Masalah ini belum selesai. Dan ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya akan membawa Brianna semakin dekat ke dalam hidupnya. Jauh lebih dekat dari yang pernah ia bayangkan. Malam mulai turun perlahan, menyelimuti kota kecil itu dengan bayangan yang panjang. Dan di balik bayangan itulah, seseorang sedang memperhatikan. Seseorang yang diam-diam mengikuti jejak Brianna. Seseorang yang tidak akan berhenti begitu saja. Malam itu penginapan terasa berbeda.
Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membuat daun-daun di halaman berdesir seperti bisikan halus yang datang dari segala arah. Brianna duduk di tepi ranjang, memandangi jendela yang setengah terbuka. Meski lampu sudah menyala, rasa tidak aman masih mengikuti dirinya seperti bayangan gelap yang tidak mau pergi. Ia memikirkan pria bermotor tadi, memikirkan kemungkinan bahwa ia sedang diawasi, memikirkan kemungkinan bahwa masalahnya belum selesai. Dan dari semua itu, hanya satu hal yang membuat hatinya sedikit lebih tenang. Sosok Parman. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah di luar kamar. Brianna langsung menegang, tetapi suara Bu Marni muncul menenangkan. "Nak, ini ada air panas kalau kamu mau buat teh." Brianna tersenyum kecil dan menerima termos yang dibawakan. Namun sebelum pintu ditutup, ia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Bu, Parman tadi pergi kemana?" Bu Marni tersenyum sambil memeluk lengan. "Dia ke depan gang. Katanya mau lihat-lihat sekitar." Brianna mengerutkan kening tanpa sadar. "Why he do that?" "Mungkin dia khawatir sama kamu." Kata itu menggema lama di telinga Brianna. Khawatir. Sesuatu dalam hatinya terasa bergerak pelan, seperti daun jatuh yang mendarat tepat di tempat yang membuatnya menyadari sesuatu yang lebih hangat dari rasa takut. Beberapa menit berlalu. Ketika Brianna sudah hendak menutup jendela, suara langkah kaki terdengar lagi. Perlahan, Parman muncul di balik pintu kamar. Tidak masuk, hanya berdiri di ambang, memastikan ia tidak membuat Brianna terkejut. "Kamu sudah makan malam?" Suara Parman datang pelan, seperti tidak ingin mengusik. Brianna menggeleng. Tidak lapar. Parman masuk beberapa langkah. "Kamu harus makan, biar ada tenaga." Ia mengeluarkan satu kotak makanan yang dibelinya dari warung. Brianna menerimanya perlahan. Namun lebih dari makanan itu, kehadiran Parman sendiri yang membuat ruang kamar kecil itu terasa lebih aman. Mereka tidak langsung bicara, hanya duduk di kursi dan ranjang, saling diam. Tetapi keheningan ini berbeda. Bukan hening karena canggung, melainkan hening yang membuat mereka bisa mendengar isi hati masing-masing. Brianna akhirnya berkata dengan suara kecil, "Im Skaret, Parman." Parman menunduk sedikit, lalu menatapnya dengan penuh ketegasan yang lembut. "Kamu tidak sendirian. Selama kamu di sini, saya ada." Kalimat itu membuat Brianna menunduk, menyembunyikan mata yang mulai berkaca-kaca. Ada rasa syukur yang begitu dalam, namun juga rasa takut yang semakin bercampur dengan keinginan untuk mempercayai pria di depannya. "Saya lihat seseorang di ujung gang tadi." Parman akhirnya mengaku. Brianna langsung menegang. "Is it him?" "Aku tidak tahu, tapi kita harus hati-hati." Parman berdiri. "Nanti malam saya tidur di bawah, di kursi ruang tamu. Kalau ada apa-apa, saya bisa dengar." Brianna memandangnya dengan tatapan yang sedikit lebih lembut, namun masih penuh kecemasan. "You don't have to do that." "Tidak apa-apa, saya nyaman kalau kamu aman." Dan kalimat itu, entah bagaimana, menjadi alasan pertama Brianna untuk bisa tidur malam itu. Rasa takutnya tidak hilang sepenuhnya, tetapi kehadiran Parman menempatkan lapisan baru di hatinya. Lapisan yang membuatnya mulai bergantung tanpa ia sadari. Parman turun ke ruang tamu penginapan. Ia duduk di kursi rotan yang sudah tua, menatap langit-langit, dan diam-diam bertanya pada dirinya sendiri. Mengapa ia begitu peduli? Mengapa ia rela menjaga seseorang yang baru ia kenal? Namun setiap kali ia memikirkan wajah Brianna yang ketakutan, semua pertanyaan itu hilang. Yang tersisa hanya rasa bahwa ia tidak ingin meninggalkannya sendirian. Di kamar atas, Brianna akhirnya memejamkan mata. Bukan karena tidak ada rasa takut, tetapi karena ia tahu ada seseorang yang berjaga di bawah. Seseorang yang tanpa ia sadari, telah menjadi tempat paling aman di kota ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia tersesat, Brianna bisa tidur. Walau tidak nyenyak sepenuhnya, setidaknya ia tidak lagi merasa sendirian. Namun di luar sana, di balik gelapnya gang-gang kota, seseorang masih bergerak pelan, mengamati, menunggu, dan semakin dekat dari sebelumnya. Pagi itu dunia terasa berbeda bagi Brianna. Matahari belum terlalu tinggi,
Namun sinarnya sudah cukup hangat untuk mengusir sisa ketakutan yang beberapa hari terakhir mengikutinya. Ia berdiri di depan cermin kecil penginapan, merapikan rambutnya yang sederhana. Tidak ada gaun putih mewah, tidak ada riasan tebal. Hanya kemeja lembut yang dibelikan Parman semalam, dan sebuah senyum kecil yang tumbuh perlahan. Di luar kamar, Parman berdiri dengan kemeja biru muda yang baru ia setrika sendiri. Tangannya gelisah, bukan karena takut, tetapi karena hari ini adalah hari yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Ia mengetuk pintu pelan. "Brianna, sudah siap?" Pintu terbuka. Brianna menatap Parman dengan mata yang penuh haru. "Yes, I'm ready." Mereka berjalan menuju truk canter yang hari itu tampak berbeda. Parman menghiasinya dengan pita kecil dan seikat bunga kertas yang ia buat semalam bersama Bu Marni. Sederhana, namun punya makna yang tidak bisa dibeli. Saat truk melaju menuju Kauwa, tidak ada ancaman, tidak ada motor misterius, tidak ada bayangan gelap yang mengikuti. Seolah dunia memberi mereka ruang untuk menutup kisah buruk dan membuka bab baru. Brianna duduk di samping Parman, memegang tangannya untuk pertama kalinya tanpa rasa ragu. Setibanya di Kauwa, prosesnya berjalan cepat. Petugas tersenyum melihat pasangan yang begitu berbeda namun tampak begitu serasi. Nama lengkap calon suami, Parman. Nama lengkap calon istri, Brianna. Kalimat-kalimat sederhana itu berubah menjadi jembatan yang menyatukan kehidupan dua manusia dari dua dunia. Ketika buku nikah diserahkan, Brianna memandangnya lama, seolah tidak percaya ia benar-benar menjadi istri pria yang beberapa hari lalu hanya memberinya nasi bungkus di trotoar. Setelah akad selesai, Parman menatap Brianna dengan gugup. "Kamu sekarang istri saya. Saya janji jaga kamu." Brianna menggenggam tangan Parman erat. "And I will stay with you, Parman. Whatever happens." Suara itu begitu tulus, membuat dada Parman menghangat seperti api kecil yang terus membesar. Mereka keluar dari Kauwa dengan langkah ringan. Truk canter Parman menjadi kendaraan pengantin mereka, berjalan pelan di jalanan kota kecil yang menjadi saksi awal kisah ini. Hari-hari berikutnya menjadi kehidupan baru bagi mereka. Brianna mulai terbiasa dengan rutinitas Parman. Ia ikut naik truk saat Parman mengantar barang, duduk di kabin sambil memotret pemandangan, sesekali tertawa ketika truk berguncang di jalan bergelombang. Ia belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit, sambil mengenal budaya, makanan, dan kebiasaan yang sebelumnya hanya ia lihat dari layar gawai. Parman pun berubah. Ia tidak lagi sekadar sopir truk yang menjalani hidup apa adanya. Dengan Brianna di sisinya, ia merasa hidupnya punya arah baru. Ia lebih rajin bekerja, lebih berhati-hati, dan lebih sering tersenyum. Suatu sore, mereka duduk di bak truk canter yang sedang parkir di pinggir sawah. Angin bertiup pelan, menggerakkan ujung rambut Brianna. Parman menatap hamparan hijau di depan mereka. "Kamu bahagia di sini?" Brianna menyandarkan kepala di bahunya. "I am. Because you are here." Parman menutup mata sebentar, menikmati kebahagiaan sederhana itu. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan, tidak ada kisah cinta berlebihan. Hanya dua orang yang bertemu tanpa rencana, lalu saling memperbaiki hidup satu sama lain. Matahari perlahan tenggelam, menyisakan warna jingga di langit. Brianna menggenggam tangan Parman, dan Parman menggenggam balik dengan lembut. Di antara suara angin dan gemericik jauh dari sawah, mereka tahu satu hal. Cinta tidak selalu datang dari cerita yang sempurna. Terkadang, cinta justru muncul dari pertemuan yang tidak disengaja. Dari satu bantuan kecil. Dari rasa takut yang dibagi bersama. Dari keberanian untuk percaya pada seseorang yang seharusnya asing. Dan akhirnya, dari keputusan sederhana untuk berjalan berdampingan. Hari itu, di atas truk canter yang menjadi saksi perjalanan mereka, Parman dan Brianna memulai kehidupan baru yang tidak pernah mereka bayangkan. Sederhana, namun penuh cinta. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti lembaran buku baru yang perlahan terisi oleh kisah sederhana namun penuh makna. Parman dan Brianna menjalani setiap harinya dengan ritme yang tidak tergesa-gesa. Seolah dunia memberi waktu bagi mereka untuk mengenal satu sama lain lebih dalam, tanpa harus dikejar oleh ketakutan atau ancaman seperti yang pernah mereka alami sebelumnya. Di pagi hari, suara ayam berkokok dan aroma tanah basah menjadi teman bangun mereka.
Parman biasanya sudah berdiri di depan truk Canter, mengecek ban, menyeka kaca, dan memastikan semuanya siap untuk bekerja. Namun kini ada pemandangan baru yang selalu membuat hatinya hangat. Brianna keluar dari rumah dengan mata masih sedikit mengantuk, membawa secangkir kopi hitam untuk Parman. "Good morning, my husband." Sapaan itu selalu membuat Parman tersenyum malu-malu. "Pagi, istri saya." Brianna tidak pernah menyangka bahwa sebuah rumah kecil di pojok kampung bisa memberikan perasaan aman sebesar ini. Ia belajar memasak hidangan sederhana dari tetangga sekitar. Ia berbelanja ke pasar tradisional bersama Bu Marni, tertawa ketika pedagang memanggilnya dengan sebutan yang lucu, atau ketika mereka bercanda tentang logat bahasa Indonesianya yang masih terbalik-balik. Sementara itu, warga semakin akrab dengan sosok Brianna. Ia dikenal ramah dan tidak gengsi melakukan pekerjaan rumah. Ia mencuci pakaian di sumur bersama ibu-ibu, mencicipi sambal buatan warga, dan bahkan ikut acara kerja bakti meski kadang tidak mengerti apa yang dibicarakan orang lain. Tetapi senyumnya sudah cukup membuat semua orang menyayanginya. Setiap sore, ketika truk Canter memasuki gang kecil, anak-anak kampung langsung berteriak memanggil, "Mbakyu BRI pulang! Mbakyu BRI pulang!" Brianna akan muncul dari pintu rumah dan melambaikan tangan, seolah telah menjadi bagian dari dunia itu sejak lama. Parman turun dari truk dengan wajah lelah, tetapi selalu berseri karena tahu ada seseorang yang menunggunya. "Kamu capek?" "Ada kamu, capek saya hilang." Kehidupan pasangan itu semakin berkembang. Dari hasil kerja keras Parman dan keuletan Brianna belajar membuat roti manis, mereka akhirnya membuka warung kecil di samping rumah. Warung itu menjadi tempat berkumpulnya warga. Anak-anak membeli es lilin, ibu-ibu membeli roti buatan Brianna, dan para bapak mampir untuk sekadar bercerita tentang pekerjaan mereka. Brianna menulis resep baru setiap minggu. Ia mencampur masakan khas kampung dengan cita rasa negara asalnya. Roti pisang kayu manis menjadi favorit warga, sementara Parman selalu menjadi orang pertama yang mencicipi semua percobaannya, entah berhasil atau tidak. Namun kehidupan baru mereka tidak selalu mulus. Ada hari ketika Parman pulang dengan wajah gelisah karena rute pengiriman berubah mendadak. Ada hari ketika Brianna merasa kesulitan memahami bahasa lokal yang berbeda-beda. Ada juga hari ketika mereka berdebat kecil karena perbedaan budaya. Tetapi setiap masalah selalu mereka selesaikan di tempat yang sama, di atas bak truk Canter saat senja. Di sana, di bawah langit jingga, mereka berbagi cerita tanpa terburu-buru. Brianna bersandar di bahu Parman, sementara Parman menatap jauh ke arah sawah. "Kamu bahagia di sini?" Brianna mengangguk. "Yes, because you are home for me." Kata itu membuat Parman terdiam lama. Ia tidak terbiasa mendengar ungkapan sebesar itu. Namun dalam diamnya, ada rasa bangga yang tidak bisa ia jelaskan. Brianna bukan hanya menjadi bagian hidupnya. Ia menjadi alasan Parman bangun lebih kuat setiap hari. Ketika hujan turun, Brianna menari kecil di halaman sementara Parman berusaha menahannya agar tidak basah. Ketika listrik padam, mereka duduk berdua dengan lampu minyak, bercerita tentang masa lalu mereka. Saat angin malam bertiup, mereka membicarakan masa depan. Mungkin anak, mungkin rumah yang sedikit lebih besar, mungkin perjalanan jauh dengan truk Canter menyusuri kota-kota baru. Di kampung kecil itu, kehidupan berjalan tanpa tergesa. Namun setiap detiknya terasa berharga. Warga melihat pasangan itu bukan sebagai pria lokal dan bule pendatang, melainkan sebagai dua orang yang saling menguatkan, saling menerima, dan saling mencintai tanpa syarat. Sampai suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam perlahan, Brianna berkata pelan, "Parman, do you remember the day you found me on the street?" "Tentu saja. Hari itu saya hanya ingin bantu orang yang butuh bantuan." Brianna tersenyum, lalu menggenggam tangan suaminya erat-erat. "And that simple help changed my whole life." Parman menoleh, menatap wajah Brianna yang kini memancarkan ketenangan yang dulu tidak dimilikinya. "Kita sama-sama berubah, BRI. Kamu juga mengubah hidup saya." Angin sore meniup lembut, membawa aroma sawah dan suara jangkrik. Dan di sana, di atas bak truk Canter yang mulai memutih karena matahari, hidup mereka berjalan apa adanya. Tidak mewah, tidak berlebihan, tetapi penuh kehangatan.
Cinta mereka lahir dari kebetulan, tumbuh dari rasa takut, menguat karena saling percaya, dan bertahan karena mereka memilih untuk tetap bersama. Dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan hal terbesar dalam hidup. Rumah, bukan bangunan, tetapi seseorang untuk kembali pulang. Dan dengan itu, kisah mereka tidak berakhir. Kisah itu baru saja dimulai.